Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara makhluk hidup, simbiosis, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Yang pertama, simbiosis. Simbiosis berasal dari bahasa Yunani sim yang berarti dengan dan biosis yang berarti kehidupan. Jadi simbiosis diartikan hidup bersama. Simbiosis merupakan istilah untuk menunjukkan adanya interaksi antara dua organisme yang hidup berdampingan. Ada beberapa bentuk simbiosis, yakni simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, serangga dengan tanaman berbunga. Serangga membantu tanaman dalam penyerbukan, adapun tanaman menyediakan nektara yang terkandung dalam bunga bagi serangga sebagai sumber makanannya. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan namun pihak lain tidak dirugikan. Contohnya, ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora menempel pada tubuh ikan hiu. Remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Selain itu, remora dapat berpergian kemanapun tanpa dimangsa oleh ikan-ikan besar lain. Hiu tidak diuntungkan namun juga tidak dirugikan. Simbiosis paratisme. Simbiosis paratisme adalah hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Contohnya, benalu yang hidup di pohon pinang. Benalu ini juga mengambil makanan dari tumbuhan inang yang ditumpanginya, akibatnya tumbuhan yang ditumpangi mengalami kerugian karena kehilangan zat-zat makanan dan pertumbuhannya terganggu. Yang kedua, rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Contoh rantai makanan adalah, teman-teman bisa dilihat pada gambar. Di situ ada rumput. Rumput akan dimakan oleh belalang. Belalang akan dimakan oleh kodok, dan kodok akan dimakan oleh ular. Ular akan dimakan oleh elang. Elang akan mati sendirinya dan dimakan oleh dekomposer. Berdasarkan kenyataan, para ahli ekologi membedakan rantai makanan menjadi dua macam tipe, yaitu rantai makanan tipe detritus. Rantai makanan tipe ini melibatkan sisa-sisa bagian tubuh makhluk hidup yang terlepas dari tubuh berupa fragmen atau hancuran dan disebut sebagai detritus pada tingkat trofik 1. Diikuti oleh hewan-hewan yang memakan detritus yang detrivor seperti bakteri, jamur, rayap, cacing tanah, dan lain-lain. Pada tingkat trofik 2 dan seterusnya, contohnya pada ekosistem kebun, hancuran daun seresa, cacing tanah, ayam musang. Rantai makanan tipe parasit. Rantai makanan tipe parasit melibatkan makhluk hidup yang hidup sebagai parasit atau menumpang pada makhluk hidup lain dengan merebut makanan dari makhluk hidup yang menumpang. Contohnya pada ekosistem kebun. Tanaman mangga akan dimakan oleh benalu. Benalu akan dimakan oleh ulat. Ulat akan dimakan oleh burung pemakan ulat. Yang ketiga, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan atau siklus makanan adalah hubungan alami dari rantai-rantai makanan dan representasi grafis, biasanya gambar dari proses makan dan dimakan dalam komunitas ekologis. Namun lain untuk jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen. Teman-teman bisa lihat gambar di atas ini. Di sini saya sudah sediakan gambar contohnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.